Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Endang Rusmiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, konsentris. Yang keenam, merdeka, lahir, dan batin. Yang ketujuh, pendidikan bukanlah tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidikan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru selalu di depan memberikan contoh. Guru harus tahu dan mentransfer pengetahuan kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Saya juga merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran yang baik di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak bisa ataupun menghapus dasar yang ia sudah bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan dan menyamarkan saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Kita harus memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi dengan guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai dengan kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar kita belajar. Saat ini saya sadar, aspek kognitif bukan aspek terpenting lagi, melainkan diselaraskan dengan aspek-aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah
rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus melulu di kelas. Justru, anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai kolerasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna di kehidupannya di masyarakat. Hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran konseptual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan dalam mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolahan, orang tua, lingkungan sekitar adalah 3 aspek membentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.